Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan Harian Keluarga, hari Sabtu, tanggal 24 September 2022. Tema kita hari ini adalah supaya ada keseimbangan. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya dipanggil untuk menolong mereka yang membutuhkan dan juga dalam kesusahan. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 10, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Berbuat baik kepada kawan seiman adalah apa yang telah dinyatakan jemaat-jemaat di Makedonia untuk jemaat Kristen di Yerusalem. Dalam 2 Korintus, Paulus mendorong jemaat untuk menyelesaikan komitmen pengumpulan bantuan yang sudah dimulai jemaat sejak setahun yang lalu. Namun demikian, apakah tujuan dari pemberian mereka tersebut? Paulus menerangkan hal ini dengan mengatakan, "Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan." Tujuan utama dari pemberian jemaat adalah supaya ada keseimbangan. Sejak awal, bukanlah maksud Paulus agar komitmen memberi dari jemaat di Korintus memberikan keringanan bagi jemaat di Yerusalem yang menerima. Sementara hal itu menyebabkan kesulitan yang jauh lebih besar bagi mereka yang memberi. Maksud Paulus adalah supaya terjadi keseimbangan di mana kelebihan jemaat di Korintus mencukupkan kekurangan jemaat di Yerusalem, dan kelebihan jemaat di Yerusalem mencukupkan kekurangan jemaat di Korintus. Paulus menyadari hubungan timbal balik ini dalam persekutuan orang percaya. Tidak selamanya jemaat di Yerusalem akan berada dalam kekurangan, dan tidak selamanya juga jemaat di Korintus akan berada dalam kelebihan. Namun demikian, adalah jelas dalam pemahaman Paulus bahwa pada setiap waktu, kelebihan jemaat yang satu dapat mencukupkan kekurangan jemaat yang lain, dan demikian sebaliknya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Paulus menemukan prinsip ini dalam Keluaran 16 ayat 18, contoh orang Israel yang mengumpulkan mana di padang gurun. Kebutuhan semua orang Israel tercukupi berdasarkan kebutuhan mereka. Tidak ada yang menderita kekurangan dan tidak ada yang memiliki secara berlebihan. Dengan contoh ini, Paulus hendak menunjukkan komitmen untuk saling membantu satu dengan yang lain, bahwa jemaat yang memberi dari berkat materi dan yang menerima tidak akan mempunyai terlalu banyak atau terlalu sedikit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kiranya komitmen memberi yang kita lakukan dilandasi kesadaran iman bahwa Allah mencukupkan, bahkan melimpahkan segala sesuatu yang kita butuhkan demi pekerjaannya dan demi kemuliaannya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah pemberian-pemberian kami kepada sesama orang percaya
melahirkan keseimbangan dalam pertumbuhan gerejamu. Amin.